Halo Sobat YouTube semua, selamat bergabung kembali dengan Daniel Hokley Channel. Dan pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang teknik membuat blog. Blog itu ada macam-macam, ada WordPress, ada Blogspot atau Blogger, ada juga Kompasiana, Tumblr, dan sebagainya. Tapi yang akan saya bahas kali ini adalah Blogger atau Blogspot. Jika Sobat YouTube belum pernah memiliki blog, ya dalam hal ini Blogger atau Blogspot, maka Anda harus membuat dahulu. Syaratnya adalah cukup memiliki akun email. Jadi misalnya, saya sudah memiliki akun Gmail, maka ketika saya membuat tab baru dan saya ketik Blogger atau Blogspot, maka dia akan langsung terbuka. Seperti ini. Ini terjadi karena saya sebelumnya sudah membuat semacam contoh blog. Tapi buat Sobat YouTube yang belum pernah punya blog atau bahkan belum punya akun Gmail, maka saya sarankan untuk membuat akun Gmail-nya. Nah, ini kebetulan juga saya sudah punya akun Gmail, jadi saya harus logout dahulu, dan anggap saja kita membuat baru. Jadi di sini kalian bisa klik create account. Nah, coba aja ya. Oke, ini saya sudah mempunyai sebuah akun Gmail, namun dari browser Opera. Karena Gmail saya yang dari browser Google sudah digunakan untuk akun yang lain. Nah, kalau sudah begini, kalian tinggal klik tab baru dan ketik Blogger. Oke, kita sign in aja menggunakan akun email yang pernah kita buat. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka kalian tinggal tulis namanya. Ya, misalnya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik next. Kita buat alamatnya. Silahkan kalian pilih nama Blogspot sendiri, nanti bisa diganti ya. Kalau ada tulisan merah seperti ini, this blog address is not available, berarti sudah pernah ada yang membuatnya. Misalnya kita ganti nama lain. Wah, ini juga pernah ada ya. Oke, kelihatannya memang terlalu panjang, tapi nggak apa-apa. Ini buat latihan saja. Jadi nama yang available, blogger tutorial, danielhokley.blogspot.com. Kita klik next. Misalnya, blogger tutorial. Kita tulis ya, confirm your display name. Daniel Hokley. Lalu klik finish. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini, ya. Di tempat kalian akan ada tampilan seperti ini. Dan kalau kita mau melihat blog kita seperti apa, kita bisa klik sini, View Blog. Nah, ini template yang kita punya, ya. Nah, setelah kita belajar masuk, saya pengen menunjukkan kepada kalian semua tentang bermacam-macam template ya. Kalian bisa klik di sini di theme ya.
Nah, yang kita punya tuh kurang lebih di sini ya. Nah, kalau misalnya mau yang sederhana dulu, saya sarankan kita pakai yang misalnya ini ya, yang sampel dulu ya. Misalnya yang sampel ini atau yang ini juga boleh ya, terserah kalian. Saya akan mencoba yang berwarna putih ya, karena warna putih itu netral ya. Jadi kita bisa bereksperimen. Kita klik di sini dan kita apply. Nah, lalu kalau kita klik di sini, kita refresh, hasilnya akan seperti ini. Blogger tutorial ya. Di sini juga tulisannya hanya blogger tutorial, jadi jauh dari kelihatan menarik. Sebagai contoh acuan, saya ingin menunjukkan blog pribadi saya, yaitu seperti ini. Jadi di sini ada menu, ada banner, ada tulisan, dan mungkin kalau kalian bertanya-tanya ini kok bisa .com ya? Ya ini karena saya membeli nama domain dan memasangnya di blog ini. Awalnya ini juga .blogspot.com, tapi ini akan kita bahas nanti. Target kita, kalian punya banner dan ada menu-menu ini ya, menu-menu yang bakal nanti kalian isi. Nah, untuk itu kita kembali ke sini. Kalian perlu lihat beberapa settingnya ya. Kita kembali ke sini ya. Ini untuk mengatur apa yang akan kita posting, dan setting di sini bisa digunakan untuk ini misalnya mengganti judul ya, blogger tutorial 2020 misalnya ya. Nah, maka di sebelah sini kalau kita refresh, maka di sini sudah terlihat tulisannya menjadi blogger tutorial 2020. Kita kembali ke contoh yang ini. Di sini terlihat bahwa di sini ada logonya, tapi ini nggak ada. Terus ini ada gambar sama tulisan selain menu ya. Di sini gimana caranya ya? Nah, ini dia. Kalau Anda hanya mengandalkan menu setting di sini ya, maka bannernya tidak banyak yang bisa kita ubah. Karena itulah sangat penting untuk bisa menguasai software Adobe Photoshop maupun Adobe Illustrator. Khususnya jika kalian ingin mendapat tampilan banner seperti ini. Karena itu saya akan tunjukkan kembali sedikit tutorial untuk membuat banner menggunakan Adobe Photoshop maupun Adobe Illustrator. Jadi pertama kita buka dulu kedua software tadi. Oke, misalnya seperti ini ya. Kalian buat create new, kemudian pilih yang web. Nah, lalu dikira-kira aja. Kalau tadi misalnya kita mau bikin web yang tingginya sepertiganya dari, jadi kalau ini kan satu halaman penuh gitu ya. Ini yang web common. Kita bikin sepertiganya. Misalnya di sini, kalau sepertiga itu kurang lebih 256. Nah, yang di sini kita bisa ganti yang lebih besar. Misalnya kalau ini 1366, atau ya udah biarin ini seperti ini aja nggak apa-apa ya. Kalau mau diganti jadi 1920 juga nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kita coba yang ini aja dulu ya. 1366. Kemudian klik create dan akan ada tampilan seperti ini. Dan di sini silahkan kalian membuat nama banner dan juga logo jika perlu.
Oke, kurang lebih banner tutorial yang saya punya adalah seperti ini. Ya tentu saya tidak bisa membahas lebih detail ya tentang pengoperasian Adobe Illustrator ini, tapi kalian bisa lihat di tutorial Illustrator sebelumnya. Kalau udah seperti ini, mending kalian file dan save as. Kemudian buatlah sebuah folder dan beri nama ini file AI karena ada kemungkinan kita nanti akan adjust. Jadi beri nama banner. Dan setelah kalian memberi nama banner untuk aplikasinya, kalian juga harus membuat file dari JPEG-nya ya, yaitu caranya file ini ya, export dan save for web. Ini kalau dibuat PNG ini transparan, jadi ini kita pilih yang JPEG. JPEG-nya saya berani yang high karena ini nggak terlalu besar. Terus di sini klik save, pilih ke folder yang sudah kita buat, lalu beri nama banner 1 misalnya, karena kita akan lebih dari 1 untuk mencocokkan dengan selera kita. Nah, ini tutorial Blogspot 2020 dan ini nama channel saya. Ini simbol dari blognya ini. Dan banner ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Bagaimana kalau kita akan membuat banner dengan Adobe Photoshop? Contohnya ya, kita buka Adobe Photoshop. Lalu kita klik File, New, dan kita kira-kira sama dengan yang tadi ya. Jadi kalau ini banner, mungkin Photoshop version. Lalu kita cari di sini, pilih yang web. Nah, ini masih standar ya, 1366 kali 768. Ini kita ganti menjadi 256. Klik OK. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa pasang. Nah, kali ini kalau kalian punya foto yang mau di-display, itu bisa. Tapi kalau misalnya nggak ada fotonya, ya sebetulnya mending pakai yang ini aja cukup. Ya. Kalau kalian hanya pengen membuat simbol-simbol seperti ini, ya sebaiknya di Illustrator, karena membuat seperti ini menggunakan Photoshop agak repot. Ya. Kalau ini memang sudah saya buat dari dulu, menggunakan Adobe Illustrator juga, sedangkan Photoshop lebih banyak ke manipulasi bitmap. Jadi kalau saya sudah cocok dengan ini, ya, saya sudah suka dengan logonya misalnya, saya bisa copy dan bisa pasang di sini ya, sebagai smart object. Nah, di sini. Terus mungkin saya sedikit modifikasi. Kalau di sini saya copy, saya paste di sini. Nah, seperti ini ya. Ya, kayak gini. Terus saya pasang, ini nggak pakai 2020 kali ya. Biarkan seperti ini aja. Atau kalau mau 2020-nya di bawah. Nah, seperti ini. Terus yang bagian sini mau saya pasang foto. Saya pasang fotonya. Misalnya foto yang ini, ya. Dan saya mau perbesar, bisa ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya saya pengen edit foto ini jadi nuansanya agak berbeda, bisa. Itulah gunanya Adobe Photoshop.
Jadi saya rasterize dulu fotonya. Kemudian saya potong di sini. Nah, seperti ini misalnya. Ini semua caranya ada di tutorial Adobe Photoshop. Nah, seperti ini. Dan kalau foto ini mau dibuat nuansanya menjadi merah, bisa juga. Atau paling tidak menjadi misalnya hitam putih ya. Nah, seperti ini. Bisa. Ya. Di-adjust lagi levelnya, bisa. Terus saya pasang logo yang lain. Oke, misalnya seperti ini. Jadi ini kita buat di Photoshop, di mana saya bisa mengubah yang berwarna menjadi hitam putih, seperti ini ya. Lalu setelah ini saya export, save for web, dan ininya pastikan CPEG ya, presetnya ini. Kemudian save, dan pilih nama versi bannernya. Banner 2 misalnya. Nah, sekarang kita punya 2 buah banner. Kita bisa lihat bahwa banner ini dibuat menggunakan hanya Adobe Illustrator. Karena di sini kita menggunakan bentuk-bentuk dasar dan diedit. Memang Adobe Illustrator itu untuk menggambar seperti ini ya, seperti logo ya. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan Adobe Photoshop atau mengkombinasikannya, kita bisa membuat banner dengan efek gambar bitmap yang dimodifikasi dan juga masih mengkombinasikan dengan logo yang kita buat di Adobe Illustrator. Semuanya terserah pada kalian. Ya, kita tutup. Kita kembali ke blog kita. Ya, jadi ini contoh yang sudah pernah saya buat ya. Jadi ini dibuat menggunakan Adobe Illustrator, ini juga. Sedangkan di kotak ini dibuat menggunakan Adobe Photoshop dan saya gabungkan ya. Sehingga ketika kita melihat ini, kita tidak lagi hanya monoton seperti ini ya. Dan kalau kalian klik di setting sini, ya di sini nggak ada yang banyak kita bisa lakukan. Karena nanti kita harus masuk ke fitur yang namanya layout. Jadi kita aktifkan layout. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Ya, ini kalau masih bingung biarkan saja. Kita lihat di sini ada ini ya, nih header ya. Ini tajuk. Ini kadang-kadang bahasanya kalau bahasa Indonesia memang untuk sebagian agak asing gitu ya. Tapi kalau saya sudah sering buka yang bahasa Indonesia maupun yang bahasa Inggris, ini tuh header ya. Nah, jadi kita di sini ada edit ya. Jadi di sini ini header ini. Kita ada edit, kita klik. Ya, ini banner ini maksudnya. Jadi ini biarkan saja. Nah, kita klik di sini, choose file. Lalu kita pilih file yang sudah pernah kita buat tadi. Oke, kita pilih misalnya yang ini ya. Kita open. Nah, seperti ini. Ini ada pilihan di balik judul, maupun selain judul, maupun tempatkan keterangan setelah gambar. Nah, ini biarkan saja dulu. Nanti kita akan bahas maksudnya apa. Jadi ini kita simpan atau kita save. Nah, seperti ini ya. Kalau udah, kalian bisa klik view blog atau kembali ke blog kalian, lalu di refresh.
Nah, tampilannya sudah seperti ini. Nah, lantas kenapa ini bisa tumpang tindih? Nah, ini tadi ya. Kita kembali ke sini. Kita kembali ke tajuk ini atau header. Kita klik edit. Lalu kita, ini bukan dibalik ya. Ini ya, misalnya atau klik yang sini ya. Lalu kita simpan. Nah, kita lihat apa yang terjadi ya. Klik di sini, kita refresh. Nah, tulisannya sudah hilang, tapi ini terlalu besar ya. Ini terlalu besar di sini. Lantas gimana solusinya? Ya ada banyak juga. Tapi salah satunya adalah dengan cara ini. Ya, kita kembali ke sini, klik di edit. Nah, di sini terus kita hapus dulu. Nah, kemudian di sini ada perintah susutkan agar sesuai. Maksudnya biar bannernya itu bisa menyusut sesuai tempatnya. Jadi kita aktifkan yang ini. Karena kalau sudah diisi nggak bisa ini, nggak bisa aktif ya. Nggak muncul gitu, kayak tadi ya. Nah, sekarang kita choose file. Kita klik yang ini, kemudian open, nah, lalu simpan atau save. Setelah itu kita lihat di sini, kita refresh. Nah, jadi kita sekarang sudah punya banner ya, bandingkan dengan yang tadi ya, yang cuma tulisan doang ya. Saya rasa ini bisa memberikan impresi yang lebih. Oke, sekian dulu tutorial di video ini. Jadi targetnya di video ini adalah kalian bisa memasang banner di akun blog yang sudah kalian buat, dan bannernya itu custom, tidak seperti banner-banner yang cuma tulisan saja ya. Kita lanjutkan di video berikutnya.